Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara mencari sebuah kata, tapi kita tidak tahu itu ada di surah mana dan ayat mana. Kita hanya mempunyai judul, misalnya konsep kebenaran dalam Al-Quran. Kita nanti tinggal mencari kata kebenaran itu bahasa Arabnya apa. Nanti baru cari di Al-Quran kalau memang ada. Waktu kita cari misalnya kebenaran dalam Al-Quran, kata kebenaran dalam kamus bahasa Arab, kata kebenaran dalam bahasa Arab misalnya salah satunya al-haqqu, artinya kebenaran. Kemudian kita cek ke Al-Quran, ternyata al-haqqu ada dalam Al-Quran. Artinya kata al-haqqu bisa kita teliti secara semantik. Kemudian kata al-haqqu kita cari apa asal dari kata tersebut. Al-haqqu setelah kita cari, asal katanya itu terdiri dari 3 huruf, ha, qaf, qaf. Jadi karena ditasydid jadi haqqu. Haqqa fi'il madhinya. Nah, kemudian kita langsung menuju ke huruf ha. Di sini sudah saya buka di halaman 208. Teman-teman bisa lihat di bagian paling atas. Di sini ada ha, qaf, qaf. Berarti sudah ada tanda-tanda di halaman ini akan membahas kata yang terdiri dari susunan huruf ha, qaf, qaf. Nah, langsung saja kita cari di mana pertama kali kata haqqa itu muncul. Pertama kita harus mencari di lajur sebelah kanan. Nah, ternyata di sini sudah ada di bagian agak ke bawah. Nah, ini adalah pertama kali kata haqqa yang ada di halaman ini. Nah, di sini berjumlah sebanyak 12. Jadi, kata-kata haqqa itu kalau kita hitung sampai ke bawah, itu jumlahnya sampai 12. Kemudian ini dilanjutkan di halaman di lajur sebelahnya masih dengan kata haqqa. Nah, yang berbentuk haqqa berarti jumlahnya ada 12. Nah, kemudian kita pindah ke bentuknya yang lain atau bahasa lainnya itu derivasi yang lain. Kalau tadi kan haqqa. Nah, kalau ini sudah ada tambahan huruf ta, haqqat. Nah, haqqat itu jumlahnya ada 5. Nah, ini adalah derivasi yang kedua dari haqqa. Kemudian di bawahnya ada yahiq. Nah, itu juga bagian dari derivasi haqqa. Nah, coba teman-teman perhatikan di sini, di bawah kata yahiqqa itu tidak ada angka. Artinya, hanya ada satu kata yahiqqa yang ada di dalam Al-Quran. Makanya penulis tidak menuliskan angka jumlah kata itu dalam Al-Quran. Kalau teman-teman menjumpai seperti ini, itu tandanya hanya satu jumlahnya di dalam Al-Quran. Tapi kalau yang di bawahnya yang huqqat itu jumlahnya ada 2. Kemudian yang di bawahnya lagi ada yuhiqqu, yuhiqqa. Karena di sini dia membuat harokat yang double, itu jumlahnya ada 4. Kemudian ada istahaqqa. Nah, setelah istahaqqa itu tidak ada angka juga. Berarti istahaqqa dalam Al-Quran hanya sekali disebutkan. Kemudian langsung ke istahaqqan. Itu juga cuma sekali. Nah, ketika sampai ke al-haqqu, di sini ternyata jumlahnya cukup banyak, yaitu 227. Dan ternyata itu bukan hanya al-haqqu, tapi bisa al-haqqa, bisa al-haqqi. Contohnya mana? Ini aja yang paling mudah kita buka. Nah, di baris ini kita bisa melihat ada bil haqqi, bi huruf jar, haqqi isim yang dijarkan. Tidak mungkin bacanya bil haqqa. Nah, artinya kata al-haq di sini itu mencakup 3 harokat, al-haqqa, al-haqqi dengan al-haqqu. Nah, kemudian kita lihat di halaman selanjutnya, apakah masih al-haq ini atau sudah berubah? Ternyata masih di kata al-haqqu. Sampai di halaman berikutnya juga masih.
Dah, ini di halaman yang sudah ketiga juga masih, artinya masih dalam tataran jumlah 227. Halaman keempat juga masih. Kemudian di halaman kelima sudah tidak ada. Tapi di sini sudah berganti. Maaf, saya stop dulu ya. Maaf teman-teman, tadi saya stop supaya tidak terlalu lama ketika saya scroll. Nah, di sini kita bisa lihat di atas itu ada kata haqqan. Nah, berarti sudah berbeda derivasinya. Tadi terakhir al-haqqu dan sekarang haqqan. Berarti ini derivasi lainnya dari kata haqqaqa. Jumlahnya ada 17. Kemudian selanjutnya ada haqqahu. Nah, di sini jumlahnya ada 3. Kemudian yang selanjutnya ada ahaqqu. Jumlahnya ada 10. Selanjutnya ada haqiqun. Nah, haqiqun tidak dituliskan juga angkanya, artinya cuma 1 kali dalam Al-Quran. Kemudian langsung ke bawahnya al-haqqah, itu jumlahnya ada 3 dalam Al-Quran. Nah, kemudian coba kita cek apakah masih ada kata-kata yang sama dengan haqqaqa. Ternyata tidak ada. Kenapa? Karena di lajur sebelah kiri langsung hurufnya jadi ha, kaf, bukan lagi ha, qaf. Nah, artinya terakhir derivasi dari haqqaqa atau haqqa itu adalah al-haqqah. Nah, angka-angka tadi kalau kita jumlahkan itu jumlahnya 287. Coba nanti teman-teman cek kembali apakah benar atau salah. Nah, disitulah kita bisa menyimpulkan seperti ini. Misalnya, konsep kebenaran dalam Al-Quran. Kebenaran salah satu kata yang mewakilinya adalah haqqa. Haqqa dalam Al-Quran beserta seluruh derivasinya yang tadi saya sebutkan itu berjumlah 287. Nanti cara kita menjelaskan misalnya bentuk fi'il madhi ada berapa, bentuk isim ada berapa, bentuk fi'il mudhari ada berapa, bentuk masdar ada berapa. Jadi semuanya itu kita rincikan berdasarkan indeks yang ada di dalam kitab ini. Jadi ini sudah cukup mudah teman-teman. Kita hanya perlu memetakan apa yang ada di dalam kitab ini untuk pencarian kata dan jumlah derivasinya di dalam Al-Quran. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan juga teman bisa paham. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.